Pohon memiliki peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Pohon menjaga suhu bumi tetap dingin, menyerap karbon dan menyaring polusi udara. Pohon juga memitigasi bencana alam dengan mengatur cuaca, menstabilkan tanah, melindungi tanaman, dan mengurangi peluang penyebaran patogen antara hewan dan manusia. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2008 tanggal 28 November, ditetapkan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI dan bulan Desember sebagai Bulan Menanam Pohon Nasional atau BMPN yang kemudian diperingati setiap tahunnya. Pencanangan HMPI dan BMPN dimaksudkan untuk memberikan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat tentang pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan melalui penanaman pohon. Berlatar hal tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kemen LHK menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi Riau sendiri, tahun ini kegiatan penanaman serentak selain dilaksanakan di objek wisata Danau Rusa, Kecamatan 13 Koto Kampar, kegiatan serupa juga digelar di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim, Minas, Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Provinsi Riau. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim atau Tahura SSH sendiri merupakan kawasan pelestarian alam yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/KPTS strip 2 Romawi strip 1999 tanggal 26 Mei 1999 seluas 6.172 hektar. Kawasan Tahura SSH meliputi 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Kampar seluas 3.041,81 hektar, Kabupaten Siak seluas 2.323,33 hektar, dan Kota Pekanbaru seluas 806,86 hektar. Tahura SSH juga adalah kawasan objek wisata alam yang berjarak sekitar 25 km dari Kota Pekanbaru, memiliki keragaman jenis flora yang cukup tinggi. Keanekaragaman jenis Tahura SSH sangat mewakili suatu kondisi hutan dengan tipe hutan hujan dataran rendah. Tercatat lebih kurang 127 jenis flora yang merupakan tumbuhan asli hutan Tahura SSH. Bahkan beberapa jenis di antaranya saat ini sudah sulit dijumpai sebagai akibat pembalakan liar yang marak terjadi di Provinsi Riau. Di hutan Tahura SSH masih dapat dijumpai pohon-pohon seperti jenis meranti, keruing, kulit, dengan ukuran diameter kayu yang sangat besar, bahkan beberapa jenis dapat dijumpai dengan ukuran diameter lebih dari 1 meter. Selain jenis asli, juga terdapat beberapa jenis yang didatangkan dari luar sebagai koleksi jenis. Tidak hanya kaya dengan keanekaragaman jenis flora, kawasan Tahura SSH juga memiliki keanekaragaman jenis fauna yang cukup tinggi. Sedikitnya dapat dijumpai 42 jenis burung, 4 jenis reptilia, dan 16 jenis mamalia. Beberapa pengunjung yang senang dengan tantangan alam juga dapat menikmati kondisi hutan yang masih alami untuk dijadikan ajang olahraga seperti sepeda gunung, motor trail, off-road, perjalanan lintas alam, dan melakukan perkemahan di dalam hutan Tahura SSH. Selain kondisi hutan yang asri, di kawasan Tahura SSH juga terdapat bentangan alam yang menarik untuk dikunjungi sebagai objek wisata alam, yaitu adanya danau yang pada awalnya merupakan bendungan air dari Sungai Takuana. Luas danau ini mencapai 300 hektar lebih dengan panorama alam yang indah. Tepian danau pada sisi yang berdampingan dengan Tahura SSH dipenuhi pepohonan hutan yang alami dan tampak asri. Selain memiliki potensi keindahan alam, danau ini juga menyimpan potensi perikanan.
maka tak jarang kita melihat penduduk setempat memanfaatkan danau untuk mendapatkan ikan. Dalam meningkatkan kualitas Tahura SSH sebagai salah satu objek wisata alam, pihak pengelola Tahura yaitu UPT Tahura SSH juga telah menambah beberapa alternatif wisata bagi pengunjung, di mana di dalam lokasi wisata telah terdapat taman bermain bagi anak-anak yang dilengkapi dengan permainan outbound, jogging track, gazebo. Bagi para pecinta alam juga telah terdapat sarana bumi perkemahan dibangun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada ungkapan bahwa hutan adalah paru-paru dunia, dan hal ini tidak akan pernah ada satu orang pun bisa memungkiri, karena memang pohon dan hutan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Namun pada kenyataannya bahwa deforestasi besar-besaran telah terjadi di hutan dunia yang tentu saja mengancam kepada kehidupan dan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, kita harus segera bertindak seperti yang dilakukan oleh Kementerian LHK Republik Indonesia melalui BPDAS dan bekerjasama dengan Tahura pada hari ini melaksanakan kegiatan menanam pohon dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia untuk tahun 2023. Nah pemirsa, bagaimanakah jalannya acara Hari Menanam Pohon atau peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2023 di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Qasim ini? Kita saksikan pada tayangan berikut ini. Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI tahun 2023 di Provinsi Riau yang bertempat di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Qasim ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Hadir dalam kegiatan ini Asisten 1 Sekda Prof Riau Masrul Kasmi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Mahmud Murad, Forkopimda Provinsi Riau, Ketua Forum Das Provinsi Riau Hardison, Kepala BPDAS Indra Giri Rokan Irfananur, Kepala UPT Tahura Sultan Syarif Qasim beserta staf, tokoh masyarakat, komunitas Green Youth Movement, dan undangan lainnya. Pada lokasi Tahura SSH akan dilaksanakan penanaman sebanyak 500 batang pohon yang terdiri dari jenis pohon produksi seperti kelengkeng, alpukat, matoa, rambutan, mangga, jambu air, dan durian. Demikian Kepala Balai Penelitian Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Provinsi Riau menyampaikan laporannya terhadap kegiatan HMPI yang dilaksanakan pada hari tersebut. Ia juga melaporkan bahwa telah dibentuk sebuah komunitas Green Youth Movement di Provinsi Riau. Green Youth Movement sendiri adalah program pendidikan dasar gerakan lingkungan hidup yang disediakan sebagai wadah bagi para generasi muda untuk bertukar pengetahuan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Kegiatannya mengusung konsep simpul belajar dengan mengadaptasi sistem berjejaring, yakni bentuk yang memusatkan pendidikan pada satu lokasi terpilih yang kemudian diakses oleh beberapa lokasi daerah berbeda di 34 provinsi. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Mahmud Murad, Gubernur Riau menyambut baik dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagai sebuah momentum mengajak semua elemen untuk semakin peduli dan aktif menjaga lingkungan hidup. Hal ini disampaikannya pada kesempatan memberikan sambutan sempena Hari Menanam Pohon Indonesia di Tahura SSH. Gubernur Riau juga menghimbau masyarakat untuk melestarikan lingkungan demi anak cucu dan mengajak agar masyarakat bersama-sama ikut berpartisipasi menanam pohon. Merupakan momentum untuk mengajak seluruh elemen baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar semakin memiliki rasa peduli dan aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui berbagai cara. Di antaranya dengan menanam pohon seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, kami berharap
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, terutama aspek kualitas lahan dengan tutupan pohon yang baik. Tidak hanya di kawasan hutan yang terus mengalami degradasi dan deforestasi akibat pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, namun juga di lahan milik masyarakat, korporasi, dan bahkan pekarangan serta fasilitas publik seperti sarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Hutan dan lahan dengan tutupan pohon yang baik dapat memberikan manfaat ekologi maupun sosial ekonomi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Ancaman bencana banjir, kekeringan, dan fenomena perubahan iklim yang sangat merugikan sendi-sendi kehidupan masyarakat luas akan dapat kita kendalikan dengan memperbaiki kualitas tutupannya, terutama di daerah tangkapan air. Keberadaan perakaran pohon dapat menyimpan dan mendistribusikan air yang merupakan kebutuhan vital agar kehidupan terus berlanjut dengan mutu yang baik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, pemerintah Provinsi Riau terus berupaya melakukan perbaikan kualitas lingkungan sebagai wujud komitmen daerah terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan daerah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, menerapkan prinsip pembangunan rendah karbon, dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Komitmen ini telah dicanangkan sebagai tujuan pembangunan Riau Hijau untuk kehidupan masyarakat Riau ke depan yang lebih baik. Kami berkeyakinan kesadaran dan gerakan menanam pohon jika dilaksanakan secara masif di berbagai wilayah Provinsi Riau juga akan mendukung kontribusi Riau terhadap target penurunan emisi karbon yang ditetapkan secara nasional melalui instrumen Rencana Kerja Indonesia Pollinating 2030 Subnasional Provinsi Riau. Capaian kinerja pengurangan emisi Riau untuk pengendalian perubahan iklim juga membuka peluang dukungan negara donor melalui skema Result Based Payment maupun peluang manfaat ekonomi dari skema perdagangan karbon yang akan menjadi tren ke depan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, pada akhirnya kami kembali mengajak para pihak, mitra pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan dan dedikasinya dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Riau untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Riau. Mari bersama mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, produktif, dan lestari untuk cita-cita Riau yang sejahtera, berdaya saing, dan bermanfaat. Usai sambutan dari Kadis LHK Provinsi Riau, acara dilanjutkan dengan penyerahan bibit pohon oleh Kadis LHK mewakili Gubernur Riau kepada perwakilan komunitas Green Youth Movement. Disaksikan oleh Kepala BPDAS Indra Girirokan, Forkopimda Provinsi Riau, Ketua Forumdas Riau, serta tamu VIP lainnya, dan ditutup dengan foto bersama. Kita beri tepukan yang keburu untuk kita semua. Dan yang selanjutnya kami silakan kepada Bapak Irfana untuk menyerahkan bibit yang kedua. Ya, sekali lagi kita beri tepukan yang keburu. Mungkin bisa kita abadikan momen foto bersama terlebih dahulu. Ini di bawah aja ya, biar semuanya bisa dapat foto. Bagi asisten 1 Sekda Prof Riau, Masrul Kasmi, kegiatan menanam pohon ini sangat menarik dan banyak memberikan manfaat. Terlebih lagi dengan adanya program dari Menteri LHK, menanam pohon minimal 25 pohon seumur hidup. Kondisi kehutanan di Riau saat ini yang telah mengalami degradasi dan deforestasi mengharuskan kita segera melakukan antisipasi agar kerusakan hutan tidak semakin melebar sehingga mengganggu pada kelangsungan hidup makhluk hidup. Salah satu di antaranya adalah dengan melakukan penanaman pohon kembali di lahan-lahan kritis. Ini satu kawasan yang memang dipersiapkan oleh pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Riau,
agar ini jadi lestari. Jadi menanam pohon hari ini adalah simbol, adalah suatu keinginan bersama bahwa kita untuk melestarikan lingkungan kita dengan setiap hari berupaya menghijaukan. Ya, saya ingat ada satu hadis Nabi mengatakan walaupun besok kiamat tetap menanam pohon. Nah, di arti ini teman-teman yang kita hari ini hadir semua, Forkompimda, OPD, terutama Dinas Lingkungan Hidup di Tahura ini, kita menjadi satu momen bahwa timbul kecintaan kita agar terjaga tetap Indonesia dan Riau ini dengan berbagai tanaman-tanaman yang baik untuk kehidupan kita. Ya, tadi buah-buahan. Ya, salah satu ini contoh nih. Contoh artinya kita sudah mulai dan mudah-mudahan kita harapkan nanti dengan efek kegiatan penanaman pohon ini masyarakat juga akan terdorong untuk tetap melestarikan lingkungan masing-masing dengan mencintai dan menanam pohon-pohon keindahan termasuk pohon-pohon buah-buahan sehingga tidak ada daerah-daerah yang tandus dan kering. Semua bisa ditanami karena existing daerah Riau ini cukup bagus untuk segala jenis tanaman yang bisa melestarikan lingkungan kita. Pemerintah Provinsi Riau memiliki perhatian khusus pada Tahura SSH karena Tahura ini merupakan satu-satunya hutan rakyat yang lokasinya tidak jauh dari ibu kota provinsi. Tahura SSH memiliki banyak potensi baik di bidang kehutanan maupun pariwisata. Menyadari potensi Tahura SSH, pemerintah Provinsi Riau akan mengembangkan kawasan blok pemanfaatan sebagai pusat wisata alam dan edukasi bagi masyarakat Riau dalam pengembangannya. Kita menyadari bahwa kondisi hutan dan kehutanan di Riau ini mengalami degradasi dan deforestasi, sehingga pada hari ini kita melakukan gerakan ya dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat agar mereka senantiasa untuk melakukan upaya penanaman. Nah, kami bersama dengan BPDAS Indragiri Rokan yang merupakan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari ini melakukan upaya penanaman yang mungkin bisa dilihat tanaman yang ditanam pada hari ini merupakan tanaman-tanaman produktif karena kawasan ini adalah diperuntukkan untuk camping bagi pramuka yang ingin bercamping di sini, sehingga dengan adanya tanaman produktif ini diharapkan ini menjadi suguhan yang menarik ya, yang alami dan juga menjadi peneduh lingkungan di wilayah perkemahan ini. Nah, tentu dengan gerakan ini kita berharap akan mendorong tingkat kesadaran masyarakat untuk gemar menanam dan tentu harapannya adalah tanaman yang dipelihara ini bisa bermanfaat untuk masa depan generasi kita. Hampir setiap tahun ya kami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta BPDAS Indragiri Rokan itu menyediakan tanaman gratis hampir 1 juta lah satu tahun antara pusat dan daerah ini dan juga seluruh penggiat lingkungan memberikan bibit gratis kepada masyarakat yang mana bibit itu bibit-bibit produktif seperti mangga, durian, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenisnya. Nah, ini adalah upaya nyata yang dilakukan oleh kami ya pemerintah ya baik pusat maupun daerah untuk mendorong terus masyarakat agar giat menanam. Hari Menanam Pohon Indonesia adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan sebagai kegiatan rutin tahunan. Demikian penjelasan dari Kepala BPDAS Indragiri Rokan, Irfan Anur saat diwawancara.
Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan penanaman pohon serentak di seluruh Indonesia. Perlu perubahan paradigma menanam dalam program menanam pohon, katanya, di mana dalam berbagai program menanam pohon penghijauan, pohon yang ditanam adalah pohon yang dapat memberikan nilai ekonomis. Jadi, dengan program penanaman yang dilakukan selain memberikan manfaat sebagai penghijauan, juga dapat memberikan hasil produksi yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Diperlukan pula partisipasi aktif masyarakat terutama generasi muda dalam upaya mengembalikan kuantitas dan kualitas hutan, salah satunya dengan membentuk komunitas-komunitas peduli lingkungan hidup dan kehutanan seperti Green Youth Movement. Ya, Hari Menanam Pohon Indonesia atau kita singkat HMP ini sebenarnya jatuh pada tanggal 28 November setiap tahunnya. Ini merupakan satu upaya untuk mengkampanyekan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terus menanam pohon di dalam kawasan dan di luar kawasan, sehingga lahan-lahan kritis dapat kembali fungsinya, secara lingkungan dapat memberikan manfaat, kemudian juga ada hasil-hasil yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengelolaan Das menyediakan bibit untuk ditanam swadaya. Kita ada 2 jenis. Yang pertama kita menyediakan bibit di persemen permanen. Kita punya 2 lokasi persemen permanen di Lubuk Sakat, kemudian di SKMA. Di situ juga tersedia sebanyak 450.000 batang kita siapkan setiap tahun untuk dibagi-bagi gratis ke masyarakat. Kemudian kita juga menyediakan bibit-bibit produktif yang berkualitas seperti yang kita tanam hari ini. Itu bibit-bibit yang hasilnya memang sudah luar biasa. Kalau ditanam, dipelihara, dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi yang luar biasa buat masyarakat. Siapa saja dilibatkan? Untuk penanaman di luar kawasan hutan, kita tentu saja mengadakan kelompok masyarakat secara individu, organisasi, pelajar, semua. Kita fasilitasi siapapun yang ingin menanam, kita sediakan bibitnya. Seperti kita ketahui, memang kita mengalami krisis lingkungan. Baik lingkungan terkait dengan tutupan lahan, berkurangnya tegakan pohon, maupun juga kualitas lingkungan di sekitar kita. Maka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bekerjasama dengan pemerintah provinsi juga, kita mengkader anak-anak pelajar SMA untuk menjadi duta-duta lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, mereka direkrut oleh KLHK, kemudian diberikan pembekalan secara online selama 1 minggu, dibekali dengan isu-isu lingkungan, kemudian strategi pembelian lingkungan dan kampanye-kampanye lingkungan. Nah, mereka diharapkan menyampaikan apa yang mereka dapat kepada lingkungan sekitar, kemudian juga kelak mereka pada saatnya nanti berkarya, mereka memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Berarti ini duta? Ya, duta lingkungan. Kita punya 60 orang dari 20 SMA yang ada di Kota Pekanbaru. Ini tahap saat ini angkatan pertama ini. Tanggal 16 November kemarin 2023 dikukuhkan secara nasional. Jadi seluruh provinsi memang kita rekrut, untuk di Riau sebanyak 60 orang. HMP ini sesuai yang tertulis di sana, kita menanam pohon bersama masyarakat, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, kita tahu bahwa krisis lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim itu salah satunya diakibatkan oleh semakin berkurangnya pohon-pohonan. Maka kita kampanyekan yang pertama melalui HMP itu bagaimana kita tahap pertama menanam pohon, menimbulkan kesadaran terhadap seluruh lapisan baik masyarakat maupun pemerintahan untuk selalu menanam pohon. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, dengan kita menanam pohon, maka akan tumbuh kondisi-kondisi yang lebih nyaman untuk kita tinggali daripada lahan yang tanpa pohon-pohon yang tumbuh di sekitar kita. Harus kita akui saat ini kondisi Tahura SSH memang mengalami degradasi. Demikian pernyataan Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPHP Minas Tahura Adriansah. Diakui pula bahwa saat ini luas lahan Tahura SSH kini berkurang drastis. Dari total 6.172 hektar lahan yang telah resmi ditetapkan Kementerian Kehutanan, kini tersisa hanya 29% saja. Sisanya telah habis dibabat perambah. Namun pemerintah Riau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui KPHP Tahura terus berupaya menghentikan laju pengerusakan hutan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat perambah
Selain itu, dalam upaya rehabilitasi hutan, KPHP Tahura rutin melakukan penanaman kembali lahan-lahan yang mengalami kerusakan. Hal ini juga sejalan dengan program Kementerian LHK seperti Hari Menanam Pohon Indonesia yang rutin dilakukan setiap tahun. Harus kita akui kondisi Tahura saat ini, dari 6.172 yang berhutan dan dapat kita kuasai sekitar 2.300 hektar. Dan yang selebihnya merupakan wilayah konflik dan dikuasai oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Ya, sekarang ini yang kita lakukan, kita membuat barrier ya, batasan dari yang bisa kita kuasai itu sekitar 2.300. Di situ kita lakukan sekarang bekerjasama dengan NGO, masyarakat atau kelompok tani hutan. Kita melakukan penanaman kembali terhadap areal-areal yang memang selama ini udah dikuasai masyarakat. Kita merangkul dengan regulasi yang ada, kita merangkul masyarakat-masyarakat yang sekarang menguasai itu, kita rangkul, jadikan kelompok tani hutan, kita ajak secara bersama-sama mengembalikan kawasan Tahura ini berhutan kembali. Tapi memang itu bertahap ya, bertahap. Tahun ini aja sekitar 300 hektar sudah kita tanami lagi, dibantu oleh NGO, Yayasan Hutan Riau, Yayasan Belantara yang sama kita secara bersama-sama melakukan penanaman kembali. Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2023 di Tahura SSH ini diakhiri dengan penanaman pohon bersama oleh Asisten 1 Sekda Prof Riau Masrul Kasmi, Kadis DLHK Provinsi Riau Mamun Murad, Kepala BPDAS Indragiri Rokan Irfana Nur, diikuti seluruh tamu undangan lainnya. Penanaman dilakukan di sepanjang areal bumi perkemahan hutan wisata Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasim yang menjadi lokasi pelaksanaan acara. Menanam satu pohon, itu berarti kita sudah berpartisipasi dalam rangka menyelamatkan kehidupan di muka bumi ini. Karena satu pohon akan menjadi salah satu dari paru-paru dunia yang akan menghasilkan oksigen untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah pemirsa, dengan dilaksanakannya penanaman pohon serentak di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2023, kita berharap bumi ini akan kembali hijau dan tidak hanya menghasilkan oksigen, keteduhan, dan keaslian kesejukan bagi muka bumi ini, tapi juga dapat memberikan kehidupan bagi masyarakat dengan menanam pohon-pohon produktif seperti yang dilakukan pada hari ini. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.